Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, mantap. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Silakan Abi, silakan pimpin doanya. Ya Pak, teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Abi. Nah, Ya, sekarang Bapak absen dulu ya. Sebelum kita mulai pelajarannya. Abi ada? Hadir Pak. Andi? Ardianita? Ada, Pak. Fauzia? Kristina? Ada, Pak. Desiana? Hadir, Pak. Dwi? Hadir, Pak. Eli? Asmi? Desi? Oh, ada Hadir, yang Pak. Oke. Nah, gimana? Apa kalian semua sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tema 3 ya, tema 1, pembelajaran 1 tentang tumbuhan padi. Nah, ada yang masih ingat nggak? Beras itu kan dari tanaman padi. Padi diproses menjadi beras. Nah, ayo coba siapa yang bisa sebutkan beras itu bisa diolah menjadi apa? Ayo. Nasi, Pak. Nasi. Ya, betul. Jadi kue Pak. Kue, betul. Tepung juga bisa, yang lain-lain. Pintar. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Fokus pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah karakteristik wilayah alam Indonesia. Tapi sebelum itu, Bapak mau bagi 3 kelompok dulu ya. Silakan masing-masing duduk dengan teman kelompoknya ya. Bapak bagi saja berdasarkan absennya. Sudah? Berapa orang? Pak. Oke. Nah, sebagai pembuka, Bapak akan tampilkan beberapa gambar ya. Jadi tolong anak-anakku semua diperhatikan. Nah, ini ada yang tahu gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu apa? Gambar yang tahu Pak. Perahu. 1 pantai, Pak. Yang 1 pantai ya, betul. Yang gambar kedua? Perkebunan. Perkebunan. Ya, betul. Gambar ketiga? Persawahan. Sawah. Ya, betul. Nah, lebih tepatnya lagi, yang gambar pertama itu adalah gambar daerah pantai. Nah, gambar kedua itu gambar daerah perkebunan yang ada di dataran tinggi. Nah, dan gambar ketiga itu adalah sawah yang ada di daerah dataran rendah. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Jadi ketiga gambar ini, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 itu disebut dengan karakteristik alam. Nah, karakteristik alam itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, kemudian yang mana itu yang disebut dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, coba perhatikan gambar yang satu ini. Nah, inilah peta karakteristik alam, mulai dari yang daerah yang rendah yang berbatasan langsung dengan pantai sampai daerah yang paling tinggi yang disebut dengan pegunungan. Jadi yang mana itu pantai? Nah, pantai ini bagian yang bawah ya, yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian kita naik ke atas sedikit, itu namanya dataran rendah. Dataran rendah itu berada di ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Nah, kemudian kita naik lagi sedikit, nah, itu disebut dataran tinggi. Ketinggiannya itu berada di 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini yang di atas ini namanya sudah naik ke pegunungan. Ini tingginya sampai 8.000 meter di atas permukaan laut. Nah,
untuk hari ini kita hanya akan pelajari karakteristik alam pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, coba diperhatikan ya anak-anakku semua. Yang pertama itu gambar pantai. Ada yang pernah ke pantai? Ada Pak. Pernah, Pak. Saya pernah, Pak. Ya. Nah, pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi pantai itu ada yang landai dan ada pula yang terjal atau tebing. Seperti pada gambar ini adalah tebing. Dan iklim pantai itu adalah beriklim panas. Cuacanya itu panas. Pantai landai biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk usaha rumput laut, pembuatan garam, perikanan tambak, dan digunakan untuk objek wisata. Nah, untuk karakteristik alam yang kedua adalah dataran rendah. Yang mana itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai dan beriklim panas. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya sebagai tempat pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa, jagung, kopi, dan tebu. Dataran rendah juga umumnya sebagai pusat kota dan pusat aktivitas masyarakat. Nah, jadi rata-rata itu dataran rendah itu adalah pusat kota. Seperti kampung Bapak itu, kota Makassar, dia itu berada di dataran rendah, dekat pantai. Kemudian kalau kita ke arah barat pantai, kalau ke arah timur itu pegunungan. Jadi dia berada di tengah-tengah. Jadi salah satu ciri dari dataran rendah itu adalah sebagai tempat aktivitas masyarakat atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, untuk yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut dan beriklim sejuk. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, usaha peternakan, dan usaha perkebunan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Sampai sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Oke, cukup jelas ya. Nah, setelah kita pelajari tentang karakteristik alam, sekarang kita melangkah ke sumber daya alam yang dihasilkan dari ketiga tempat tersebut. Setiap tempat itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari pantai. Yang dihasilkan dari pantai itu biasanya garam, kelapa, bakau, rumput laut, dan perikanan tambak. Kemudian sumber daya alam yang dihasilkan dari dataran tinggi, hasil perkebunan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, karet, hasil peternakan seperti sapi perah. Tahu sapi perah? Sapi yang menghasilkan susu. Kemudian hasil tambang seperti batu kapur, belerang, dan keragaman flora dan fauna. Nah, untuk sumber daya alam yang ketiga yang berasal dari dataran rendah. Yang pertama itu hasil pertanian seperti jagung, padi, tembakau. Hasil peternakan juga berupa ayam, kambing, bebek, dan barang tambang seperti pasir dan biji besi. Di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak, Pak. Oke, jelas ya. Jelas ya. Setelah kita mengamati, melihat gambar dan mendengarkan tadi penjelasan dari Bapak Guru, sekarang anak-anakku silakan mengerjakan tugas di LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Silakan didiskusikan
dengan teman kelompoknya. Jadi ini LKPD-nya, Bapak kasih waktu ya 10 menit lah untuk berdiskusi. Setelah itu silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 mendiskusikan lokasi dan ciri-ciri dari pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Kelompok 2 mempresentasikan sumber daya alam dari pantai dan dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian kelompok ketiga mendiskusikan aktivitas penduduk dari pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, silakan dikerja dan didiskusikan dengan teman kelompoknya, Nana. Baik, Pak. Gimana? Sudah selesai? Sedikit lagi, Pak. Ya. Gimana anak-anak, sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah, Pak. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 sumber daya alam ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Kelompok 2 sumber daya alam yang ada di pantai, Pak, ada garam. Ya. Kemudian kelapa, Ya. kakao, Ya. rumput laut, dan perikanan tambak. Betul. Ya, Kalau untuk yang dari dataran tinggi, ya, sayuran, ya, buah, perkebunan karet, ya, peternakan, kemudian hasil tambang. ya, Untuk betul. yang dataran rendah, padi, jagung, tembakau, peternakan, ayam, kambing, bebek, dan juga hasil tambang pasir. Itu, Pak. Betul. Pintar. Tepuk tangan untuk Adi. Ya, kelompok 1 gimana? Kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai? Saya kelompok 3, Pak. Oke, silakan kelompok 3. Aktivitas penduduk ya. Iya, Pak. Aktivitas penduduk daerah pantai, yaitu salah satunya petani rumput laut, Ya, kemudian petani garam, ya, dan penyedia jasa pariwisata, Pak. betul. Dataran tinggi, salah satunya adalah untuk objek wisata, peternakan, dan perkebunan. Betul. Dan untuk dataran rendah, menyediakan sebagai lahan industri, perkebunan, polisi, karyawan, dan sebagainya, Pak. Itu, Pak, dari kelompok 3. Mantap, kelompok 3. Iya, Pak. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Lokasi dan ciri-ciri pantai. Pantai itu letaknya di daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, betul. Dataran tinggi, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya beriklim sejuk. Ya, betul. Dataran rendah, permukaan bumi yang datar dan dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai yang beriklim panas. Sudah, Pak. Mantap, betul. Hebat-hebat ya semua. Nah, tepuk tangan dulu dong semua untuk ketiga kelompok. Nah, oke, mantap. Jadi apa yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini bahwa tiap-tiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya, di pantai, dataran tinggi maupun dataran rendah. Baik itu dari sumber daya alamnya, dari iklim atau suhunya, dan pekerjaan atau aktivitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Nah, untuk hari ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Anak-anakku semua, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Pak. Jadi, nah untuk pembelajaran hari ini, oke, kita cukupkan sampai hari ini ya, anak-anak. Besok kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Tapi sebelum pulang, ingat barang-barangnya dimasukkan dalam tas ya. Terus periksa kebersihan laci mejanya. Nah, oke. Kita kelasnya, tolong pimpin doanya. Abi, silakan dipimpin, Nak. Ya Pak, teman-teman sebelum kita pulang marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.